Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia Pranatasya dengan NIM 256151038 dari jurusan Teknologi Informasi dengan prodi D3 Teknik Informatika kelas 1B. Hari ini saya akan mendemonstrasikan cara menggunakan MongoDB Kompas dan MongoDB Shell. Kalian harus menginstal terlebih dahulu MongoDB Kompasnya dan MongoDB Shell-nya. Nah, yang pertama adalah kita harus membuat database di MongoDB Kompas ini. Caranya adalah dengan kita klik yang tanda panah ini, yang ada tulisan create database, terus nanti muncul create database name, dan collection name. Nah, database name-nya kita pakai nama DB Hotel. Terus collection name, kalau kalian bingung, collection name itu apa? Collection name ini adalah nama tabel. Kalau misalnya di MongoDB namanya collection, kalau misalnya di CMD dia tuh namanya tabel. Oke, kita kasih nama tabelnya kamar. Oke. Nih, nanti setelah ini kita add ini tampilan dari DB Hotel, terus ini tampilannya si collection-nya. Nih, kalau kalian mau nanti di sini untuk update data. Nah, karena saya sebelumnya sudah memiliki satu database, yaitu database pinjol, kita gunain database pinjol ini aja. Nih, kita buka collection-nya. Ini udah ada beberapa data. Ada ini, ada Siti Nurabaya, Budi Satno, pelanggan 1, pelanggan 2, pelanggan 3, 4, 5, 6, oke. Kayaknya pelanggan 7 belum ada nih. Oke. Nih, kita untuk menambahkan data, kita klik add data. Add data, insert dokumen. Nih, nanti muncul seperti ini. Nah, karena saya sudah memiliki data sebelumnya, jadi kita untuk mempermudah pengerjaan, kita salin aja. Nih, copy to clipboard. Nah, biar kalian nggak terlalu memakan banyak waktu kan. Misalnya kalau kalian punya banyak data. Nih, kita salin aja. ID-nya kita hapus. Aduh, salah nih, hapus. Oke, ID pinjaman. ID pinjaman. Oke, ID pinjaman P02 kita ganti jadi 7. Nama peminjamnya kita ganti Ratnasari. Oke, Ratnasari, jumlah dia pinjam berapa ya? 6 juta deh. Oke, 6 juta. Tenor bulannya kita kasih 8 bulan. Tenor bulan tuh berarti waktu yang harus bukan. Tenor bulan tuh artinya selama 8 bulan ini si Ratnasari ini harus melunasi 6 juta ini. Status aktif. Oke, kita klik insert. Klik insert ya, guys. Nah, kita cari di mana ya. Oke, nih ada di bawah. Ada pinjaman P007. Nama peminjam Ratnasari. Oke. 7. Kita buat lagi nih. Itu tadi nih adalah data terstruktur. Data terstruktur ada di pinjaman, nama peminjam, jumlah, tenor bulan, status. Nah, kita buat lagi yang tidak terstruktur.
Hmm, that way, oke. Kita insert lagi. Ini kita hapus. Terus, kita salin. Kita hapus. Yang tidak perlu kita hapus aja, oke? Hapus. Maaf ya, saya lagi pilek. 4, 7, 8. Oke, P10 deh. Ini kita hapus. Nama, um, Anastasia. Dia pinjam 20 juta. Oke, 20 juta. Tenor bulannya 12, aktif. Terus kita tambahin nih di sini tambahin apa ya? Jenis jaminan. Nah, jenis jaminan berarti dia kalau berarti dia nih jaminin barangnya. Jadi kalau misalnya dia nggak lunasin selama tenor bulan ini, selama 12 bulan ini nggak dilunasin, berarti jaminan ini diambil. Oke. Mobil. Mobil, oke. Oke. Lupa di sini kita kasih koma. Nah, oke. Nah, 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 nah. Oke, kita cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7-nya 7, 7, 7, 8, 9, 10. Oke, udah ada 10 dokumen ya. Oke, ini 10 dokumen ini terdiri dari dokumen terstruktur dan semi terstruktur. Oke. Terus kita cek dulu nih, ada berapa dokumen. Nih, ada 10 dokumen. Tertulis di sini. Dokumen ada 10. Terus kita mau cari apa ya? Di notepad-nya MongoDB Kompas. Tadi kan kita udah menampilkan dokumen secara keseluruhan nih. Terus kita mau menampilkan dokumen berdasarkan filter salah satu field. Nah, ini kita pertama yang harus kita lakuin adalah mengisi kotak di bagian atas yang bertuliskan tipe query. Nih, tipe query itu yang ini guys. Kita nih, coba nih. Kita cari yang datanya itu atau pinjamannya itu udah udah data pinjaman itu masih aktif atau belum lunas ya. Kita klik find. Nih, ada Budi Safno, ada Ratnasari, ada Pranata, Dita Junawan, Fajar Abadi, Sehari lagi, dan Anastasia. Ini yang belum lunas. Oke. Kemudian, hmm, untuk mengedit salah satu dokumen yang ada di pinjaman ini, collection. Yaitu pertama, mengisi kotak di bagian atas yang bertuliskan tipe query dengan file. Ini kita hapus dulu guys. Terus kita mau ganti tenor bulannya. Terus kita ganti no. Salah.
kita harusnya pakai ini guys, ID pinjaman, terus oh nih, P01 file. Kenapa kita pakainya ini? ID pinjaman P001. Karena ID pinjaman ini adalah primary key-nya. Jadi kalau misalnya kita nyari ID pinjaman ini, jadi otomatis nama peminjam, jumlah, tengah bulan, dan statusnya itu juga ikutan keluar. Jadi ini primary key-nya. Kuncinya. Nah, terus kita find. Oke, nih langsung muncul nih. ID pinjaman P001 Sistem Nurbaya. Nah, gimana sih cara kita untuk mengedit data ini? Soalnya, oh ternyata si Sistem Nurbaya ini uh, udah lunas. Tapi di sini udah lunas dan selesai. Berarti kita pakai yang lain aja deh. P003 kita find lagi, kita cari. Nah, Ratnasari dia masih belum lunas nih. Oke, gimana cara mengeditnya? Ini di sini di sebelah kanan ada pensil, gambar pensil dan tulisan edit dokumen. Sini, nah kalau udah, kita langsung aja ini. Kita klik, kita hapus dulu, baru kita ganti dengan kata lunas. Setelahnya baru kita update. Nah otomatis udah ke update. Nah, statusnya lunas. Kalau misalnya kita mau edit tenor bulannya, ya kita edit lagi. Kita ganti jadi 7 bulan. Nah, kita update. Oke. Oke, tenor bulannya 7, statusnya sudah lunas. Selanjutnya, hitung jumlah dokumen dalam collection. Oke. Untuk menghitungnya, di sini udah tertera ya guys. Dokumennya tuh ada berapa? Sudah tertera di sini. Oke. Kita chat file lagi nih. Kita ada ini, kita tampilin ini aja deh. Nih, ada 10. Nah, peminjam. Ini. Terus ini untukannya. Ini misalnya kalau dia. Oke. Oke. Kita lanjut lagi ke menggunakan MongoDB Shell. MongoDB Shell-nya tuh di sini. Bentar. Nih, open MongoDB Shell. Oke. File. Oke. Oh, nih. Ini data-datanya. Data-datanya. Ini. Oke. Nih, kita gantikan mau DBSL. Menemukan dokumen secara keseluruhan. Oke. Menemukan dokumen berdasarkan filter salah satu filenya. Oke, kita cukup salin ini aja untuk mempermudah kalian. Nih. Oh, mempersulit. Oke, kita lanjut ya. Ini kita gunain MongoDB-Shell. Nih, kalau kalian nggak tahu cara MongoDB Shell-nya itu gimana, ini collection-nya tadi. Ini tulisan mau open MongoDB Shell. Oke, kita open. Terus udah ada ininya, kita langsung enter aja. Nah, di sini nanti bakal muncul semua data yang kita udah bikin. Panel 1, panel 02, sampai panel 10. Nah, kemudian ini ada rangkuman yang saya buat supaya mempermudahkan kita, ya. Menampilkan dokumen berdasarkan filter salah satu field. Oke, kita coba ya untuk menampilkan dokumen berdasarkan filter salah satu field. Oke, kita bahas nama collection-nya. Tadi namanya adalah pinjaman. Field-nya kita ganti
Coba deh, tenor bulan. Tenor bulan, keterangannya 12. Bisa nggak ya? Hmm, tidak bisa. Apa yang salah ya? Hmm, coba kita DB pinjaman. Fieldnya kita gantian dulu deh. Oh my god, fan. Tuh. Filenya status deh. Status keterangannya terlambat. Terlambatlah sudah. Oke, nih bisa muncul ya. Di file. Oke, bisa muncul. P005 Sarwenda, jumlahnya sekian, tanggal bulan 6, statusnya dia terlambat membayar pinjaman online ya. Oke, selanjutnya, mengedit salah satu dokumen. Yang pertama, kita pakai kode ini dulu. DB pinjaman fan, ID pinjaman. Lalu, kita ID pinjaman, pakai berapa ya? Kita P005 ke Sarwenda lagi. Nih, ya, misalnya aja dia tiba-tiba lunas gitu kan. Nih, oke. Terus kita soal ini. DB pinjaman update one. Oke. Kita salin aja kodenya. Terus kita ini update one 5. Kita ganti ke lunas. Tanggal pelunasannya nggak usah. Jadi cukup lunas saja. Oke, kita coba bisa atau tidak. Error. Um, oh iya, ada yang kurang tadi di sini. Nah, oke. Hmm, sorry. Ini dia kurang ini. Tak, lupa. Ini, oke. Nah, error lagi. Apa ya yang error ya? Tunggu. DB pinjaman update one. Anunya mungkin ya? Ininya ya? Lunas. Ini harus satu atau dua? Hmm, dua. Oke, kita coba. Oke, bisa guys. Oke, kita kita cek dulu menggunakan ini. DB pinjaman Fed lagi. Kita salin. Oke. Nah, oke. Statusnya salah. Salah nyalin. Lupa diganti sayang. Aduh. Oke. P05 harusnya. P05. Nah, oke. Sarwenda kita udah lunas ya. Terus tuh yang terakhir adalah hitung jumlah dokumen dalam collection. Menggunakan kode ini. Oke.
kita coba. Yap, jumlah di sini ada 10 dan di bunganya juga ada 10. Oke, terima kasih. Semoga maaf bila ada salah kata ataupun kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Bye bye.